saya Vira Prisma akan mempresentasikan pajak pertambahan nilai di PT Sinar, PT ASEAN, dan PT Agastar. Berikut perhitungannya. Ini adalah transaksi di PT Sinar. Ini pengelompokan dari pajak keluarannya dan pengelompokan dari pajak masukannya. Ini total dari pajak keluarannya dan ini total dari pajak masukannya. Total dari pajak keluaran dikurangkan dengan dari total dari pajak masukan menjadi kurang bayar dengan jumlah 10.727.272. Sementara ini PPh pegawai PT Sinar gaji sebulannya 10 juta, tunjangan transportasi 2 juta, asuransi kecelakaan 3% dari gajinya. Ini hasilnya sama, asuransi kematian 10 juta, 2% dari 10 juta 200.000, ini ditambah menjadi 12.500.000. Pengurangnya biaya jabatan 5%, ini sudah ketentuannya dikali 12.500 menjadi 500.000. Lalu iuran pensiun 2%, tapi dari gaji pokoknya yaitu 10 juta kita tambah jadi 700.000, ini dikurang ini menjadi 11.800.000. Lalu kita kali dengan 12 bulan 141.600. Lalu PTKP nya wajib pajak 54 dengan status kawin 4.500.000. Lalu kita tambah menjadi 58.500, ini kita kurang. Lalu menjadi 83.100. PPh 21 nya itu kan memiliki tarif 0 sampai 50 juta itu 5%, jadi 2.500.000. Sisa dari ini 50 juta dikurang 83.100 kan jadinya 33.100.000. Lalu ini hasilnya. Lalu ini yang per tahunnya, ini dijumlah ini jadi per tahun. Lalu gaji sebulannya kita bagi 12 jadi 622.083. Lalu pada perusahaan kedua sama, ini transaksinya kita kelompokkan pajak masukan dengan pajak keluarannya. Ini pajak keluarannya lebih besar dari pajak masukannya. Lalu ini PPh-nya untuk 3 orang karyawan yang belum menikah, gaji sebulannya 8 juta, tunjangan pajak 200.000, asuransi kecelakaan 3% dari gajinya, asuransi kematian 8 juta, bisa 190 kita tambah jadi 8.600.000. Biaya jabatannya 5% dari total ini, tapi kalau iuran pensiunnya 8 juta dari gaji sebulan. Lalu biaya jabatannya 5%, 430, ini jadi pengurang, ini kita tambah sini, lalu kita kurang dengan ini 8 juta 10. Lalu ini kita kali dengan 12 bulan jadinya 96 120. PTKP nya 54. Lalu ini kita kurang dengan ini hasilnya kita memakai tarif pertama 5%, jadi 2.100.006. Lalu ini kita bagi 12 jadi 175.500. Sedangkan kalau untuk 3 karyawan yang sudah menikah sama seperti tadi, hanya saja dia di PTKP-nya yang berbeda. Kalau wajib pajaknya kan tetap 54 juta. Sedangkan kalau status kawinnya ditambah 4.500.000. Lalu ini dikurang jadi 37.620. Kita pakai tarif 5% lagi 1.881. Lalu kita bagi 12 bulan jadinya 156.750. Dan sedangkan kalau untuk 2 orang karyawan yang menikah dan punya anak sama seperti tadi, bedanya di sini kita tambahkan, kita kalikan dengan 2, soalnya masing-masing anaknya memiliki potensi untuk menambah pajak mengurang pajak 4.500.000, kita kali 2 jadi 9 juta.
Lalu ini kita kurang dengan ini jadi 28.620. Sama seperti tadi kita menggunakan tarif 5%. Lalu kita bagi dengan 12, jadinya 119.250. Lalu kita beranjak ke perusahaan ketiga. Sama seperti tadi, kita tambahkan, kita kelompokkan. Ini total pajak keluarannya 425, sedangkan pajak masukannya 15 juta. Jadi PPN yang dibayarkan perusahaan adalah tetap 15 juta. Karena walaupun pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukannya. Lalu ini perhitungan PPh 21-nya gaji pokoknya 9 juta sama 3 juta dari 9 juta, 3% dari 9 juta, 2% dari 9 juta. Ini kita tambah dengan ini, jadi penghasilan bruto. Di sini ada bonusnya 4 juta, jadi kita tambah, jadi ini penghasilan gaji bruto dan bonusnya ini. Terus pengurangnya biaya jabatan 13 sama seperti ini, iuran asuransi dari gaji ini. Lalu ini kita tambah jadi 852.500. Ini dengan ini kita kurang jadi 12.597.500. Lalu kita kali sama 12 karena setahun 151.170. Lalu PKP-nya 54, dia kawin jadi 4,5, kita tambah jadi 58.500. Lalu kita kurang, jadinya ini kita kurang dengan ini, jadinya ini. Lalu PKP-nya kita gunakan tarif pertama dulu, kan 50 juta, 92.670 kita kurang 50 juta. Jadinya ini sisanya, baru kita gunakan tarif kedua. Ini kita tambah. Lalu setelah ditambah kita bagi 12 jadi 741,33. Jadi masing-masing karyawannya mendapatkan 741.708, sedangkan per tahunnya 8.949.600. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum